Seseorang yang memiliki gangguan kecemasan, kejiwaan, butuh teman, jangan dijauhi. Karena jika mereka merasa ditinggalkan, bisa saja mereka akan lepas kembali. Halo teman-teman Guepedia, balik lagi bersama saya Fanny, dan pada kesempatan kali ini Fanny akan membacakan sebuah review buku berjudul Monster. Nah teman-teman, buku yang ditulis oleh Hesti Ari Windiastuti ini mengartikan munculnya monster dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan yang kurang baik. Perubahan sikap karena tekanan lingkungan, malu yang tidak ditanggapi dengan tepat dan cepat oleh keluarga membuat seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Oke teman-teman, sekarang Fanny akan bacain sedikit sinopsis dari buku ini ya. Jian hanyalah gadis biasa. Awalnya semua baik-baik saja. Bagi Jian, hidup itu ya jalani saja. Jangan pedulikan omongan orang lain. Namun, semuanya berubah ketika ayah Jian meninggal dan kemudian dia tinggal dengan ibu tirinya. Dan ternyata selama ini Jian memiliki masalah kejiwaan. Jian sering merasa cemas, yang menimbulkan efek sering melukai dirinya sendiri. Saat ayahnya masih hidup, semua bisa dikendalikan. Karena terus-menerus menerima bulian, kecemasan yang Jian alami cenderung terus berubah. Yang tadinya menyakiti diri sendiri, berubah menyakiti orang lain. Di tengah parahnya masalah kejiwaan Jian, ada Han, yatim piatu yang menjadi langganan toko roti keluarga Jian. Sejak masih SMA, berusahalah membantu. Dan mampukah Han menolong Jian sembuh dari masalah kejiwaannya? Kalau dari sinopsis singkat itu, kalian bisa bayangin nggak gimana alur ceritanya? Nah, biar kalian bisa lebih ngebayangin, Fanny bacain cerita inti secara garis besarnya ya. Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com, dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bahkan diarahin, setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia. Polisi terus melakukan penyelidikan menyeluruh soal kejadian penyerangan yang tak biasa ini. Karena kasus penyerangan di pusat bimbingan belajar saja belum terungkap siapa pelakunya. Kini ada kasus serupa. Polisi berusaha mencari titik temu antara korban-korban serangan silat tersebut. Namun sayangnya CCTV toko roti sepertinya sengaja dirusak. Karena CCTV toko roti ini yang punya rekaman ketika penyerangan. Dan sekarang polisi hanya mengandalkan pernyataan para korban. Dan salah satu korban itu adalah ibu tiri Jian sendiri. Akhirnya berhasil melewati masa kritisnya. Han yang merasa semakin khawatir dan curiga kalau semua itu adalah pembuatan orang yang sangat mengenal Jian, meskipun orang-orang yang menjadi korban tersebut memang seharusnya mendapatkan balasan atas perbuatannya, karena apa yang sudah dilakukannya pada Jian sudah melampaui batas. Kasus penyerangan acak perlahan mulai dilupakan, dan semua seakan berjalan normal, tapi tidak dengan Jian. Hampir semua korban yang selamat merasa semua yang terjadi pada mereka adalah ulah Jian. Mungkin memang Jian tidak melakukannya dengan tangannya sendiri, tapi bisa saja ada kaki tangannya. Dan meskipun hasil investigasi polisi tak ada tanda-tanda yang mengacu pada Jian, namun penyelidikan ini terus berlanjut. Dan Jian kali ini bukan hanya dibully di sekolah, tapi juga dijauhi, begitu juga dengan lingkungan rumahnya.
Tapi beruntung dia tinggal di lingkungan rumahan. Karena lingkungan tinggal rumahan adalah lingkungan pekerja, jadi tak punya banyak waktu untuk berdiskusi hal ini. Dan dari sekian banyak kasus, tak ada yang menjadi korban. Awalnya Jian bisa bersikap masa bodoh dengan kecurigaan orang-orang, tapi ketika perlakuan sudah mulai menyakitinya, seperti mengoyak buku pelajarannya, melemparinya dengan tepung dan lor busuk, dan itu lagi-lagi dilakukan dengan geng Heraces. Jian mulai gerah, dan ironinya Jian yang biasanya jika punya masalah akan menyakiti dirinya sendiri, kini justru mulai menyakiti orang yang suka menyakitinya. Dan kejadiannya hampir sama, dengan penyerangan acak tempo hari dengan menggunakan silet. Dan tak hanya itu, Jian bahkan mengunggah foto atau video korbannya untuk efek jerak menurutnya. Ketika berita tentang penyerangan acak kembali terulang, Han dilanda kekhawatiran. Dulu mungkin bukan Jian, tapi kali ini siapa lagi pelakunya? Dan hal ini membuat Han penasaran. Han shock. Dia tak yakin jika Jian, gadis manis yang tinggal bersamanya itu, apa ia bisa berubah menjadi psikopat sadis. Dan jika dilihat dari sikapnya yang biasa saja, meskipun sudah melukai banyak orang, membuat Han sedikit takut. Gadis manis yang ia kenal punya pemikiran melukai orang lain dan tidak sama sekali merasa menyesal. Bahkan menjalani hidup normal seperti biasanya, dan parahnya lagi, polisi bahkan kesulitan mencari jejak pelaku karena rapinya aksi sang pelaku. Berbeda dari kejadian yang pertama, dan itu artinya jika memang Jian pelakunya, dia tak bisa terdeteksi polisi, artinya memang sudah merancang semua penyerangan ini dari awal secara rapi dan rinci. Dan targetnya memang sudah ia tentukan dari awal. Han dilema. Han punya bukti yang memberatkan Jian, meskipun dia masih ragu apakah pelakunya Jian atau bukan. Jika ia serahkan kepada polisi, kasus penyerangan yang masih belum terpecahkan bisa saja segera diselesaikan. Tapi dia tidak ingin kehilangan Jian. Han baru mulai menyadari kalau dia memang benar-benar menyukai Jian, dan tak mungkin dia bunuh cinta yang baru saja tumbuh. Nah, gimana tuh? Kalau kalian jadi Han, apa kalian milih cinta atau keadilan? Nah teman-teman, kalian bisa rangkum gak gimana kesimpulannya? Kalau menurutku sih kesimpulannya adalah seseorang yang memiliki gangguan kecemasan, kejiwaan, butuh teman, jangan dijauhi. Karena jika mereka merasa ditinggalkan, bisa saja mereka akan lepas kembali. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu ya review buku kali ini. Kalian yang tertarik dengan kisah seperti ini bisa saja langsung mengunjungi website www.bulepedia.com, atau kalian juga bisa langsung melihat link deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kalian bisa melihat lebih banyak lagi review-review buku selanjutnya. Sampai jumpa!